Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jingga Safiratul Zahra, NIP 10618111000006. Di sini saya akan menjelaskan mengenai artificial intelligence atau biasa disebut kecerdasan AI. Ya, yang pertama, definisi kecerdasan buatan atau artificial intelligence adalah simulasi dari kecerdasan yang dimiliki oleh manusia yang dimodelkan di dalam mesin dan diprogram agar bisa berpikir seperti halnya manusia. Sedangkan menurut McLeod dan Scale, kecerdasan buatan adalah aktivitas penyediaan mesin seperti komputer dengan kemampuan untuk menampilkan perilaku yang dianggap sama cerdasnya dengan jika kemampuan tersebut ditampilkan oleh manusia. Dengan kata lain, AI merupakan sistem komputer yang bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan umum memerlukan tenaga manusia atau kecerdasan manusia untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Selanjutnya, bagian utama yang dibutuhkan untuk aplikasi AI ada dua, yaitu basis pengetahuan atau knowledge base, yaitu berisi fakta-fakta, teori, pemikiran, dan hubungan antara satu dengan yang lainnya. Yang kedua, motor inferensi atau inference engine, merupakan kemampuan menarik kesimpulan berdasarkan pengetahuan. Selanjutnya, terdapat beberapa perbedaan antara kecerdasan buatan atau AI dan kecerdasan alami. Yang pertama, kecerdasan buatan lebih murah dibandingkan dengan kecerdasan alami. Menyediakan layanan komputer akan lebih murah dan lebih mudah. Sedangkan untuk kecerdasan alami harus mendatangkan seorang ahli untuk mengerjakan sejumlah pekerjaan dan bisa disebut lebih mahal. Yang kedua, kecerdasan buatan bersifat permanen, sedangkan kecerdasan alami cepat mengalami perubahan. Yang ketiga, kecerdasan buatan lebih mudah diduplikasi dan ditransfer. Sedangkan untuk kecerdasan alami, proses transfer antar manusia membutuhkan proses yang lama. Yang keempat, kecerdasan buatan lebih murah. Untuk kecerdasan alami lebih mahal. Selanjutnya, untuk kecerdasan buatan bersifat konsisten, sedangkan untuk kecerdasan alami sering berubah atau sifat manusia yang sering berubah-ubah. Selanjutnya, kecerdasan buatan dapat didokumentasi, sedangkan kecerdasan alami sulit didokumentasi. Yang ketujuh, kecerdasan buatan lebih cepat, sedangkan kecerdasan alami lebih lambat. Yang kedelapan, kecerdasan buatan lebih teliti, dan kecerdasan alami kurang teliti. Terdapat beberapa implementasi AI. Contohnya ada 3 sebagai berikut, yaitu pertama Vision Intelligence, yang merupakan computer vision yang diperdayakan oleh AI tersebut. Salah satu kegunaan Vision Intelligence yang paling banyak diterapkan saat ini adalah image recognition, yaitu kemampuan mesin dalam menginterpretasikan input dan menggolongkan apa yang telah terdapat dalam gambar atau video. Yang kedua, pemrosesan bahasa alami atau Natural Language Processing merupakan pemrosesan bahasa manusia oleh program komputer. Salah satu yang paling dikenal adalah deteksi spam, yang melihat baris subjek dan teks email dan memutuskan apakah itu termasuk spam. Pendekatan saat ini untuk NLP didasarkan pada pembelajaran mesin atau machine learning. Tugas NLP termasuk terjemahan teks, analisis sentimen, dan pengendalian suara. Yang ketiga, robotika merupakan bidang teknik yang berfokus pada desain dan pembuatan robot. Robot sering digunakan untuk melakukan tugas yang sulit bagi manusia, melakukannya secara konsisten. Selanjutnya, ada 4 faktor atau secara garis besar sebuah kecerdasan
buatan dapat melakukan salah satu dari keempat faktor berikut, yaitu yang pertama acting humanly, sistem yang dapat bertindak layaknya manusia. Yang kedua thinking humanly, sistem yang bisa berpikir seperti halnya manusia. Yang ketiga thinking rationally, sistem yang mampu berpikir secara rasional. Yang keempat acting rationally, sistem yang mampu bertindak secara rasional. Selanjutnya terdapat pendekatan uji Turing yang ada 4 proses pendekatan uji Turing. Yang pertama, natural language processing. Mesin harus bisa berkomunikasi dengan integrator. Mesin harus bisa menguasai kalimat, mengekstrak konteksnya, dan memberikan jawaban yang sesuai. Yang kedua, knowledge representation. Mesin harus bisa menyimpan informasi yang disediakan sebelum tes. Mesin juga harus tetap pada informasi yang disediakan selama percakapan berlangsung, sehingga mesin dapat merespon dengan tepat jika pertanyaannya datang lagi. Yang ketiga, reasoning. Penting bagi mesin mengerti bagaimana menginterpretasi informasi yang sudah disimpan. Manusia cenderung melakukan ini secara otomatis untuk menggambarkan kesimpulan secara real time. Yang keempat, machine learning. Hal ini diperlukan mesin bisa beradaptasi dengan kondisi baru secara real time. Mesin harus bisa menganalisis dan mendeteksi pola-pola sehingga mesin dapat menyimpulkannya. Selanjutnya, pondasi AI atau kecerdasan buatan ada 8. Yang pertama, filsafat, yang merupakan logika, metode penalaran, pikiran secara fisik, dasar sistem pembelajaran, bahasa, dan rasionalitas. Yang kedua, matematika, representasi formal, bukti algoritma, komputasi, peluang kemungkinan. Yang ketiga, ekonomi, utilitas dan teori keputusan. Yang keempat, ilmu syaraf, substrat fisik untuk aktivitas mental. Yang kelima, psikologi, fenomena persepsi dan kontrol motorik, dan teknik eksperimental. Yang keenam, teknik komputer, membangun komputer dengan cepat. Yang ketujuh, teori kontrol, desain sistem yang memaksimalkan tujuan yang berfungsi seiring dengan waktu. Yang ke-8, ilmu bahasa, merupakan representasi pengetahuan dan tata bahasa. Dan yang terakhir ya, terdapat beberapa jenis agent AI. Di sini disebutkan ada 4. Yang pertama simple reflex agent, yang kedua model based reflex agent, yang ketiga goal based agent, yang keempat utility based agent. Sekian penjelasan mengenai artificial intelligence. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.